Karir militer Sutioso terbilang cemerlang dan kenyang dengan pengalaman tempur serta operasi. Antara lain menyusup ke wilayah Timur Timur yang saat itu masih dikuasai Portugis. Dalam sebuah kontak tembak yang hebat, sejumlah anggota pasukan Sutioso terluka parah. Dan saya yang perlu dicatat adalah alhamdulillah bisa menyelamatkan 4 anggota saya yang luka. Yang seharusnya sesuai perintah ya sudah terpaksa saya habisin aja dia harusnya. Tetapi ternyata ya hati nurani sebagai seorang manusia gitu, walaupun kita sudah terlatih seperti itu tetap aja saya nggak tega. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, tepatnya 15 Januari 2004, Sutioso meluncurkan sistem angkutan massal Transjakarta atau lebih populer disebut busway. Sistem transportasi yang terintegrasi tersebut hingga kini terus berkembang dan menjadi kebanggaan warga ibu kota. Karena itulah cikal bakalnya Blok M itu kan. Walaupun kemudian setelah saya sosialisasi, saya digempur habis-habisan kan. Oleh banyak pihak, termasuk profesor juga ada yang mengatakan ini gubernur paling goblok yang pernah saya lihat. Padahal nyatanya sekarang busway jadi primadona transportasi masyarakat kan. Sementara terkait sosok capres ideal, Sutioso meminta agar track record masing-masing calon dilihat. Bagaimana perjalanan hidupnya, selama karirnya pernah menjadi apa saja, dan apa yang pernah dia lakukan. Intinya, apakah sang calon punya success story atau tidak. Atau sebaliknya, apakah pernah melakukan hal-hal yang tercela misalnya. Ya hal yang tercela itu kan banyak. Paham ya, tercela itu kan banyak. Membunuh orang juga tercela, korupsi juga tercela, pelanggaran HAM juga tercela. Itu maksud saya begitu kan. Halo sahabat Liputan 6, kembali lagi di Bincang Liputan 6 bersama dengan saya Ratu Sri Asmirat, di mana kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh yang memiliki banyak sekali pengalaman di medan perang dan juga pengalaman dalam menata ibu kota. Siapa lagi kalau bukan dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Langsung saja kita sapa karena beliau sudah berada di sebelah saya saat ini. Selamat pagi Bang Yos, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ratu. Alhamdulillah, Bang Yos nih, saya melihat di museum ini kayaknya perjalanan hidup Bang Yos kan lumayan panjang nih ya. Iya. Dan saya juga pernah dengar bahwa sebelumnya Bang Yos itu sempat diterima kuliah teknik sipil di Universitas Untak Semarang ya. Iya betul. Tapi kenapa akhirnya malah pindah ke Akabri nih? Iya. Itu hasil evaluasi yang dalam banget itu. 2 hari 2 malam itu evaluasi. Jadi Ratu ya waktu saya kuliah gitu ya, yang pertama hati saya nggak di situ, gitu ya. Nah yang kedua juga saya amat sadar ya bahwa sebenarnya orang tua saya itu nggak mampu membiayai saya gitu ya sepenuhnya. Ya. Saya ambil contoh ya sebagai mahasiswa teknik, saya mutlak harus punya meja gambar. Meja gambar itu kan mahal lah gitu ya untuk ukuran kita ya. Dan saya nggak pernah dibelikan walaupun ngomong aja terus gitu kan. Ya saya tahu lah nggak mampu lah beli karena bukan saya aja yang membutuhkan biaya kan kakak-kakak saya yang sudah ada kuliah di Gama, ada yang di mana-mana gitu. Akhirnya saya evaluasi ya bermenung-menung gitu. Kalau terus kuliah cuman kayak begini aja gitu. Aku gambar nepeng temen aku dan nunggu kalau dia sudah tidur baru aku gambar. Atau tertulisan kayak begini gitu. Dan saya sadar kampus bukan habitat saya gitu. Maka memang saya inginnya masuk militer gitu kan. Militer saya tidak perlu biaya indekos nggak bayar, makan nggak bayar, pakaian dapat, uang saku malah dapat. Nanti begitu lulus statusnya pegawai negeri dapat gaji. Itu yang menggoda saya juga ya. Gitu ya. Dan yang pasti nggak membenahi orang tua itu tadi kan. Maka saya akhirnya mendaftarkan Akademi Militer Nasional namanya. Dan alhamdulillah dari ribuan calon itu saya termasuk yang lolos bisa diterima itu. Dan itu sebelumnya sudah sempat kuliah berapa lama di teknik sipilnya? Mendekati 2 tahun, hampir 2 tahun. Jadi saya memang kehilangan waktu. Jadi bayangin Ratu ya, waktu saya masuk ke Akmil itu teman saya yang dulu sama-sama SMA kuliah yang langsung masuk sudah tingkat 2 mereka kan. Iya benar. Nah, maka waktu pelonco kan aku nyonyor di gebukin tiap hari sama mereka. Tapi bisa ya ngejarnya? Ya bisa lah, itu kan
saya kan malah di tingkat 1 kan artinya kan. Nah, tapi setelah jadi letnan kan yang senior-senior saya yang sudah mendahului itu kan ada yang berhenti sampai kapten, ada letkol, kolonel. Tentara kan begitu, tidak semua bisa mencapai di daerah elit perwira tinggi ini kan tidak semua orang kan, hanya 10% saja barangkali yang masuk situ. Baik, Bapak. Dan kemudian saat Bapak berkarir di militer, Bapak kerap terjun ke medan tempur dalam berbagai operasi ya, Pak ya. Di medan tempur atau operasi mana yang menurut Bapak itu paling berkesan? Iya, kalau sering ditugaskan itu memang sebuah konsekuensi dari anggota pasukan khusus. Ya, saya kira di semua negara juga seperti itu ya. Dan saya alhamdulillah termasuk yang sering jadi langganan gitu ya. Dan itu adalah satu kehormatan. Ya, prajurit mendapatkan tugas di daerah operasi, tugas tempur itu adalah satu kehormatan. Gitu. Jadi saya letnan, saya habis lulus itu ya, terus kursus infanteri segala macam, terus langsung diberangkatkan ke Kalimantan Barat. Ya, waktu itu masalahnya adalah ada PGRS Paragu, itu adalah komunis perbatasan. Jadi kita joint operation dengan Malaysia gitu. Nah di sana 10 bulan, lalu ditarik, lalu kita latihan komando, terus saya masuk ke pasukan khusus. Pada saat terus saya kursus intelijen ya. Kemudian pada tahun 74 saya dipanggil langsung oleh Ketua G1 Hankam, kalau sekarang ini Asintel Hankam itu Pak Benny Murdani ya, untuk disusupkan sendiri ke tim-tim melakukan operasi intelijen penyelidikan gitu. Itu tahun 74. Dan tentu saja tidak itu saja yang saya lakukan ya, termasuk saya membangun basic operasi ya untuk pasukan kita masih di daerah kita ini. Gitu kan. Nah, setelah itu terjadilah operasi yang namanya Satgas Flamboyan ya. Jadi kita masuk secara fisik gitu dengan pasukan, tapi pasukan itu sangat terbatas, kecil lah. Itu ada 3 tim dan saya masuk membawa setengah tim dari 3 tim itu, setengah timnya saya bawa masuk ya. Memang infiltrasi saya ke daerah musuh ini, daerah lawan ini kan ya, itu memang cukup jauh, 60 kilo saya dari daerah batas itu ya, Kota Suai namanya kan. Dan disitulah terjadi pertempuran yang sengit ya, karena yang sasaran itulah asrama militer dan asrama polisi ya. Dan untuk menjangkau tempat itu dan tidak bisa melewati jalan-jalan biasa, harus lewat gunung-gunung supaya nggak ketahuan, itu sudah berhari-hari. Iya. Nah, saat saya harus kembali ke Indonesia, itulah dapat masalah lah gitu ya. Karena mereka kan tentara masih utuh ya, Portugisnya juga masih ada gitu. Jadi saya itu di mana ada anggota yang luka tembak ya, ada yang hilang, nggak bisa gabung lagi 2 orang itu kan ya. Dan saya harus menyelamatkan pasukan sisanya ini kan, di mana musuh begitu banyak, tidak gabung di mana-mana, dan saya mengalami kesulitan untuk bisa kembali lagi ke Indonesia gitu. Akhirnya logistik yang kita bawa itu ya habis, lama-lama kan habis ya, dan kita survival itu makan yang apa yang ada bisa kita ketemu apa. Umumnya sering ketemu kita adalah kelapa yang pasti ada ya. Dan kampung-kampung itu juga sudah ditinggalkan orang pada ngungsi gitu, sehingga juga nggak ada isinya apa-apa gitu. Itu kita alami, dan dengan segala daya upaya dan pengalaman yang ada gitu, akhirnya saya bisa lolos masuk Indonesia. Ya, dan saya yang perlu dicatat adalah alhamdulillah bisa menyelamatkan 4 anggota saya yang luka, yang seharusnya sesuai perintah ya sudah terpaksa saya habisin aja dia harusnya, tetapi ternyata ya hati nurani sebagai seorang manusia gitu, walaupun kita sudah terlatih seperti itu, tetap aja saya nggak tega. Dan nyatanya anak itu hidup sampai sekarang, bisa saya selamatkan. Alhamdulillah. Tentu saja kalau cerita yang tentu saja itu ya. Terus pulang selamat, saya disekolahkan lagi intelijen strategis, 6 bulan baru laporan kan, karena saya keluarga kan masih di Magelang ya. Saya harus laporan ke Cijantung, ke Markas Komando, Pak saya sudah selesai pendidikan intelijen Pak. Wah Yos, saya mau ngomong tapi nggak enak nih kan gitu. Gimana Pak? Kamu harus berangkat lagi katanya gitu. Ya, tapi kalau yang minta Panglima Kuda Hankam sendiri, kami nggak bisa nolak. Saya akhirnya berangkat
di staf intelijen aku udah hankam di tim-tim. Itu juga kira-kira 10 mendekati 1 tahun lah gitu. Setelah tarik lagi karena harus sekolah lanjutan perwira gitu. Sampai saya pangkat mayor, baru 1 minggu, kemudian saya dipanggil lagi, saya harus berangkat lagi untuk mengatasi Gerakan Aceh Merdeka di tim-tim tahun 19, ingat saya 78 lah. Itulah operasi terakhir saya, jadi tercatat Kalbar, tim-tim 3 kali, sama Ucayar 5 kali. Oh, tim-tim 3 kali ya Pak ya? Ya 3 kali. Bisa dikatakan juga itu paling berat saat itu operasinya untuk Bapak? Yang paling berat mana itu? Tadi yang kedua tadi? Iya, yang kedua tadi ya. Yang melakukan penyusupan ke dalam lah. Gitu. Bapak tuh punya pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, dan Bapak memilih untuk menyelamatkan. Oh itu berat sekali itu, benar ya. Saya sampai mohon-mohon kepada Marskal Komando yang ada di Atambua ya, agar ada helikopter yang bisa menjemputnya. Masalahnya kan helikopter yang ada pun helikopter sipil yang kita sewa, pilotnya juga sipil, helikopternya juga sipil gitu. Dan masalahnya mereka tahu aku lagi dikepung musuh. Itu kan amat riskan ya. Tetapi dengan segala kemampuan kita yang ada ya, dan saya harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada pilot. Aku sampai masih apal namanya Bambang Irawan itu kan ya, itu pilot Pertamina itu. Itu akhirnya bisa mendarat, walaupun 2 kali mencoba kan ya. Yang pertama gagal, yang kedua akhirnya saya mohon lagi untuk sekali lagi dicoba, akhirnya bisa ketemu. Dan dengan cepat anak-anak 4 orang ini bisa saya masukkan helikopter dan bisa dibawa kabur lagi kan. Nah, sudah aku berkurang bebannya ya. Paling tidak kita bisa melawan pengejaran-pengejaran itu tanpa harus terganggu oleh anak-anak yang luka ini kan. Jadi beban. Dan yang saya mengerti ini operasinya kan rahasia ya Pak. Iya. Bapak pamit ke keluarga kayak gimana tuh? Oh itu nggak boleh, nggak boleh. Nama rahasia nggak boleh pamit, itu merupakan salah satu tekanan. Nggak boleh pamit keluarga. Ya, bisa bocor kan operasi itu. Jadi waktu itu saya juga di cover seakan-akan saya sekolah gitu kan ke Bogor, sekolah intelijen gitu kan. Baru 3 hari mulai tiba-tiba aku, kan keluarga saya di Magelang kan, tiba-tiba saya diambil ke Cijantung sana. Nah saya baru tahu di Cijantung itu bahwa kita masuk ke sana gitu. Dipersiapkan untuk itu. Jadi saya itu nggak ngasih tahu istri saya. Istri saya tahu itu dan menduga-duga pada saat ada serangan Dili itu sudah terbuka kan, banyak yang gugur dan yang bisa nanti dibawa lagi ke Jakarta. Nah, ada pemakaman di di Taman Pahlawan itu. Istri kita kan Persib ikut upacara, baru tahu ini kan. Oh suami saya nggak pulang-pulang, katanya sekolah itu ternyata di sana. Itu kira-kira duga-duga gitu. Dan saya memang tidak bisa komunikasi ya, zaman dulu kan nggak ada HP. Nulis surat juga nanti ngepostkannya di mana udah rumit lah gitu. Dan saya sudah membuat satu seperti aku sudah statement sama istri saya kalau saya lagi tugas. Kalau saya tidak ada berita, berarti saya selamat. Udah gitu saja. Kalau ada berita malah itu nggak baik beritanya gitu. Gitu aja. Bapak, apakah ancaman separatis ini masih menjadi PR untuk kita saat ini, Pak? Ya pastilah, separatis itu kan ingin memisahkan diri dari kita gitu ya. Iya. Dan saat ini kita itu kan nama separatis itu ada di depan mata. Di Papua lah ya persisnya itu kan. Dan itu masalahnya kan sudah sekian berlarut-larut sekian tahun nggak selesai-selesai. Nah, saya ingin menegaskan ya, kalau mungkin Ratu ingin tahu menurut versi saya gitu, gimana dia harus selesaikan ini kan bertele-tele nggak benar. Dia separatis itu sudah pasti ya. Benderanya sudah bendera UPM, Papua Merdeka. Kalau Desember tanggal berapa, 1 itu tanggal berapa, 30 aku lupa ya, selalu upacara memperingatin itu ya. Lalu LSM yang ada di Papua pun juga kampanyenya itu selalu adalah Papua Merdeka. LSM yang di luar negeri yang berpusat di London yang dipimpin Benny Wenda itu juga berkampanye dukungan negara-negara anggota PBB untuk mendukung Papua Merdeka. Jadi kurang apa lagi? Tetapi selalu saja kita sebut KKB, ya kelompok kriminal bersenjata. Tengahnya ini apa? Apa artinya? Kriminal. Kriminal. Nah, urusan polisi kan kriminal kan. Itulah yang terjadi selama ini. Saya bukan merendahkan teman kita polisi. Polisi itu sudah terlalu banyak diberikan tugas.
Jadi perbandingan antara jumlah dia dan yang harus diurusin masyarakat itu pun tidak sebanding, gitu kan. Nah, maksud saya janganlah kasih beban yang seperti ini, dan dia bukan dilatih untuk menghadapi seperti ini, kitalah yang dilatih seperti itu. Dan tentara pun juga pasukan yang saya sebut tadi. Jadi saya ceritain ya, Ratu ya, di Kopassus itu kayak piramida ini susunan pasukannya ya. Ada 3 strata, yang paling besar namanya para komando. Nah, para komando itu diorganize seperti pasukan infanteri biasa, cuman lebih kecil dan kemampuannya lebih tinggi kan gitu. Nah, ada kelompok kecil itu yang disebut pasukan Sandi Yuda, pasukan Kopassus yang bertugas tugas-tugas intelijen lah gitu. Nah, yang paling kecil sini namanya Detasemen Anti Teror gitu. Nah, saya itu Ratu, saya lama sekali di pasukan Sandi Yuda. Jadi yang saya ceritakan itu tadi adalah tugas-tugas pasukan Sandi Yuda, dilatih kita untuk mengatasi hal seperti itu. Karena kita bukan pandai bertempur aja, tetapi kita tahu intelijen, pandai menyelesaikan. Jadi kalau kamu tanya gimana caranya ya, tapi selalu kita harus mengedepankan namanya soft power gitu. Jadi menggunakan pendekatan lunak. Diplomatis. Gimana? Ya, gitu. iya, diplomasi kita tawarkan. Sudahlah kamu kembali lagi. Itulah saya lakukan di Aceh waktu menurunkan Din Minimi. Waktu saya kepala BIN. Itu namanya soft power. Dan saya deketin, saya tidur di sana dengan mereka. Itu satu malam berunding, akhirnya mereka turun. Itu soft power. Itu bisa kita tawarkan juga ke kelompok di Papua sana. Gitu. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya bisa melalui pimpinan agama ya, pastor gereja gitu di gereja ya, bisa melalui tokoh-tokoh masyarakat ya, bisa melalui sebaran kita lah, pakai helikopter naik atas kita sebar dengan bahasa mereka tentunya kan, sampai dia yakini dia mengerti himbauan itu ya, silakan, ayo kita bergabung lagi, kita selesaikan secara damai apa, tapi kan harus ada batas waktunya, gitu, katakan 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu, ya kita gempur, kita habisin apa urusannya gitu. Sekarang begini deh ya, Ratu ya, janganlah kita ini dihantui masalah pelanggaran HAM aja terus itu kan. Misalnya kejadian yang sama terjadi di Texas, negara bagian Amerika, ingin memasangkan diri dari Amerika. Kira-kira apa yang dilakukan Biden? Dikempur habis sama tentara, sama aja kan. Kita masih melakukan cara yang lain, masih mengedepankan soft power dulu kan, karena bagaimanapun mereka juga anak-anak bangsa kita sadarkan, tetapi sekali lagi kan ada pas waktunya, kalau mereka terus ngotot terus ya kita. Oleh karena itu dalam operasi pun tetap norma-norma di dalam pertempuran itu kita jaga, kalau tidak harus membunuh, walaupun sudah terjadi perang, kenapa harus kita menyiapkan, tetap saja kita ada perlakuan-perlakuan hukum nanti. Jadi secara paralel ada operasi intelijen, juga ada operasi teritorial. Di samping ada yang fokus ngejar dia. Gitu. Apalagi sekarang ini sudah ada penyanderaan. Ya, saya sudah nggak ingat lagi. Mungkin sudah 6 bulanan kalau Ratu ingat ya, penyanderaan pilot yang warga negara New Zealand itu. Ya kita, ya kalau saya jujur aja ya gemes ya, tentu saja ada rasa malu gitu saya. Masa nggak sekian lama nggak bisa kita selesaikan gitu kan. Jadi semua cara memang ada konsekuensinya. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, yang semua orang termasuk orang luar negeri bisa menerima, sudah melakukan yang ke acara kita, akhirnya kayak gitu ya sudah. Itulah hasil yang maksimal yang bisa kita lakukan. Dan sampai saat ini kan memang masih berjalan terus ya, dan termasuk lama. Bapak bilang paling lama 6 bulan lah untuk berdiplomasi. Kalau tidak langsung gempur saja. Saya kan bukan bagian dari mereka ya. Apakah soft power itu sudah dilakukan atau belum kan saya tidak tahu ya. Kalau soft power yang saya lakukan harus menembuskan mereka betul-betul. Yaitu dengan 3 cara tadi, lewat pimpinan gereja, ya, lewat tokoh-tokoh masyarakat, dan sebaran. Sebaran itu bisa lewat apa saja, lewat pesawat itu sebar. Di Aceh kan saya gitu kan juga, saya sebar juga. Damai itu kan. Jadi ini sudah cara yang paling paling manusiawi udah kita lakukan. Nah, tapi kan namanya negara kesatuan kan harga mati katanya. Nah, kalau dia mau memaksakan diri terus nggak mau dihimbau, nggak mau jajah damai, terus apa yang kita lakukan kan? Maka aku bertanya, kalau terjadi negara lain apa? Ya pasti digempur dengan pasukan juga. Kenapa kita jadi gamang pada saat terjadi di negara kita? Gitu.
Baik, Bapak tadi kita udah ngomongin soal pengalaman tentara. Bapak, iya di tentara. Kemudian tiba-tiba Bapak dipanggil untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta nih Bapak. Saat Bapak menjabat pada tahun 1997, bagaimana kondisi ibu kota saat itu dan apa prioritas Bapak? Ya, saya selalu aja dapat rezeki gitu ya. Iya, ya agak jauh tapi ya, awalnya di medan pertempuran, tiba-tiba Terus sekarang ngurus kota. selalu menghadapi masalah pelik gitu ya, yang pelik lah gitu ya. Iya, Jadi saya kan jadi gubernur itu Oktober 97, ya, saat negara kita ini lagi ada krisis ekonomi. Asia Tenggara lah, ya, termasuk kita tentunya. Nah kemudian masuk 98, tepatnya adalah 7 bulan kemudian saya dilantik itu adalah bulan Mei, ya terjadilah puncak dari krisis politik. Politik dan ekonomi itu berakumulasi menjadi krisis multidimensi. Ya, bukan masalah krisis, tapi juga sudah terjadi krisis moral segala macamnya. Ya, ditandai dengan kerusuhan yang hebat di ibu kota Jakarta, ya hancur-hancuran kota ini secara fisik, lalu juga lengsernya pemerintahan yang sudah lama 32 tahun orde baru, itulah ya. Terus muncullah orde baru, orde yang belum pernah ada namanya adalah reformasi. Ya. Jadi tentu saja perbedaan sistem sangat bumi ke langit lah. Kalau ini sentralistik, ini justru desentralistik, gitu kan ya. Jangan dilakukan secara top down zaman dulu, sekarang bottom up, itulah. Nah, orang belum siap, Ratu ya. Masyarakat kita menerima demokrasi kebebasan itu diterjemahkan seakan-akan apa saja boleh. iya. Gitu. Gua nggak punya makanan kok di toko ada, ambil kan gitu kan. Gua nggak punya motor di showroom ada, ambil kan. Itu yang terjadi. Dari jarah-jarahan, bakar-bakaran gitu kan. Kota hancur-hancuran. Nah untuk Anda ketahui ya bahwa Jakarta ini menyandarkannya ya dalam membangun ibu kota ini kan dari pajak. Kita kan tidak punya resources apa-apa kan. Nah pada saat seperti itu ekonomi lumpuh, sama sekali bahkan pertumbuhan ekonomi pun minus 17,49%. Gitu. Jadi APBD desa pertama tahun 98 itu jumlahnya 1,7 triliun. Rupiah kita bergerak antara 15 dan 16 ribu. Jadi uang kagak ada, nilainya juga kagak ada. Nah di sisi lain, pegawai kita yang sudah banyak ini dapat tambahan lagi. Sesuai undang-undang otonomi daerah, jadi kanwil-kanwil yang dulu ditangani pemerintah pusat dilimpahkan ke provinsi. Itu tambahnya banyak sekali kita. Jadi jumlah 1,7 itu udah habis untuk gaji pegawai-pegawai ini. Sementara sarana kota yang secara fisik itu hancur-hancuran. Semua sarana kota, ornamen segala macam kan dirusak habis, lampu dipecahin semua kan. Nah, oleh karena itu kalau kamu tanya apa prioritasnya ya saya prioritas mengembalikan kehidupan sosial ekonomi lagi. Supaya bisa bergulir lagi ekonomi itu. Bagaimana mau bergulir kalau pelakunya aja eksodus ke luar negeri. Paling dekat kaburnya ke Singapura. Nah itu ada teknik untuk mengembalikan dia. Itu saya ada teknik tersendiri lah ya. Sehingga mereka percaya berangsur-angsur pulih lagi gitu bergulir. Sampai endingnya itu saya kan 5 tahun ya. Jadi periode pertama saya menjabat itu 97 sampai 2002. Itu saya itu temanya survival aja. Bagaimana menjaga ibu kota ini bisa survive, bisa melaksanakan fungsi-fungsi terutama pusat pemerintahan itu tadi ya. Dan APBD kita sudah sampai ke angka 9,6 triliun tahun 2002. Dan rupiah kita sudah stabil di 10.000 per US dollarnya. Itu jadi mulai saya memikirkan yang lain. Alhamdulillah kepilih periode yang keduanya gitu. Alhamdulillah. Kemudian Bapak pikiran yang lain termasuk betul. kemacetan dan juga banjir. Macet, banjir. Nah, Jadi, menurut Bapak kenapa itu kemacetan di Jakarta sangat sulit untuk diatasi, Pak? iya memang sulit tetapi bukan tidak bisa, pasti bisanya gitu. Nah begini ya Ratu ya, dalam militer itu berlaku ada moto begini, yang selalu saya pegang, terutama di pertempuran itu. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Itu kata Sun Tzu, itu ahli strategi Cina. Ya. Nah, saat saya jadi komandan saya pakai lagi itu. Kenali dirimu, aku gubernur dengan perangkat saya seperti ini. Kenali musuhmu itu masalah. Gitu. Maka kenapa Jakarta macet? Nah, ini pelajaran lagi ya. Jadi pemimpin juga jangan terus merasa dirinya paling tahu, ngerti semuanya.
Saya keliru. Saya dari militer latar belakangnya. Barangkali kalau strategi pertempuran, aku ngerti banget lah ya. Tetapi yang lain gue nggak ngerti, termasuk macet tadi. Ada ahlinya di sono. Kenapa nggak saya panggil itu? Maka pakar-pakar transportasi dari berbagai universitas saya kumpulin satu tim. Bahkan beberapa saya ajak studi banding ke luar negeri. Dan dari semua negara yang saya kunjungi, akhirnya saya berhenti di ibu kota Kolombia. Kenapa? Jadi Ratu ya, namanya Kolombia itu seperti Jakarta dulu. Penduduknya banyak, ya, semerawut lalu lintasnya, udah mengalami kerugian yang sangat besar setiap harinya, gitu, dan bisa teratasi. Maka saya berhenti di sana kan. Itulah makanya saya luncurkan namanya busway, ada MRT. Itu sebenarnya saya adopsi dari sana, gitu kan. Jadi saat kita rapat pertama dengan ahli-ahli transportasi ini ya di kantor saya, rapat pertama nggak ada 5 menit. Karena saya hanya ngomong gini, Prof, ya saya ingin mengatasi kemacetan di Jakarta yang seperti ini ya. Oleh karena itu, tolong baca pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Terus saya slide deck gitu, mengapa Jakarta macet. Sudah dibaca, sudah Pak Gubernur, Assalamualaikum, selesai. Efektif, Tetapi jawabnya dia berbulan-bulan nggak aku gitu kan. Oleh karena itu aku tahu A sampai Z mengapa macet kan. Pertumbuhan jalan dibandingkan kendaraan, pertumbuhan bermotor. Setiap mobil itu berapa, angkutan berapa persen, mobil umum berapa persen, mobil pribadi berapa persen, yang tidak sebanding terbalik. Umumnya 20%, yang pribadi 60%. Di Bogota 20%, kendaraan pribadi 80% umum dan representatif kendaraan itu. Bukan yang ada saat itu kebul-kebul kayak gitu, oh nggak ada. Gitu kan. Representatif itu gini ya, 1, aman. 2, nyaman, artinya pakai AC, bawa komputer bisa kerja gitu. Kendaraan yang digelar mereka itu. Yang ketiga adalah tepat waktu. Telat ya 5 menit, bukan sampai setengah jam, namanya nggak telat lagi itu. Lah yang keempat, terjangkau tiketnya. Karena ini kan menggunakan teknologi kan. Mahal kan. Nah terus gimana kalau nggak ada orang naik, karena nggak bisa naik? Karena itu harus kita subsidi. Untuk menggulirkan subsidi aja itu debatnya sampai duer nih. Bibir saya dengan DPRD kan. Aku benar bagaimana kita harus mensubsidi lagi kayak gitu. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita tidak langsung. Pada saat masyarakat pindah ke mobil transportasi yang representatif itu tadi, berapa juta ditinggal di rumah kendaraan? Berapa juta? Berapa juta galon yang bisa kita hemat? Itulah keuntungannya. Keuntungannya tidak langsung, orang kerja tepat waktu semua sehingga produktif. Nah, gitu. Maka tembus kan 3.500 masa keliling Jakarta naik busway pernah ada kan gitu kan. Dan itu disubsidi kan gitu kan. Dari satu pertanyaan simpel ya, apa penyebab kemacetan Jakarta? Jawabannya berbulan-bulan, panjang sekali, dan gitu juga untuk situasinya, mengatasinya juga banyak ya, Mbak. Ya, jadi setelah ngerti masalahnya, kan, ayo kita serang sekarang. Kalau perang kan gitu, setelah tahu musuhnya kayak begitu, kita serang dengan cara begini. Kita atasi sekarang dengan cara begini. Aku hanya kalau dalam staf dan komando itu singkatannya JUCAN. JUCAN itu perlu petunjuk perencanaan. Ini yang otak-otaknya yang encer ini yang merencanakan, kita nggak begitu. Misalnya petunjuk saya harus digelar kendaraan yang representatif. Kriterianya sudah saya sebut tadi. Yang kedua, moda apapun saya nggak peduli. Yang tahu profesor ya. Yang paling penting bagi saya terintegrasi satu sama lain. Yang ketiga, saya minta jaringan transportasi kita juga mengakses tetangga kita di Depok Tangerang Bekasi. Mengapa aku minta mengakses? Kalau udah tahu berapa kendaraan yang masuk dari Depok Tangerang setiap hari. Dari mana? Ya dari para tim itu tadi gitu loh. Jadi ini bukan perencanaan-perencanaan yang abal-abal. Ini adalah komprehensif rencana itu kan. Tahu masalahnya dan pasti menyelesaikan masalah. Saya yakin. Rencana itu jadi ya ada 3 moda utama ya, cadangan 1. Moda utama apa? Yang paling besar adalah MRT, bawah tanah. Dan rutenya dari mana sudah kita tentukan, dari kota, terus Harmoni, terus masuk Tamrin, Sudirman, sampai terus sana, sampai Fatmawati, terus belok ke Lebak Bulus. Harusnya MRT kita lanjutkan Depok sampai ke Bogor. Ya. Dan dia ada stasiun besar. Dan MRT itu supaya tidak mahal, ada yang elevated. Semua tidak debat, tapi ada yang di atas jalan. Gitu. Yang penting kereta apinya keren, canggih gitu. Orang bisa naik komputer pakai dasi jas nggak ada masalah itu kan. Jadi orang Depok sama Bogor tinggalkan dia kan, atau parkir di stasiun besarnya itu dan naik MRT.
Nah bagaimana Tangerang dan Bekasi? Kita akses dengan busway. Tetapi masalahnya rencana saya dulu megapolitan kapan dilanjutkan? Kalau semua satu sistem dengan tetangga kita, selesai semua persoalan kan gitu kan. Dan dia juga diakses dengan namanya dulu monorail, tapi zaman Ahok diganti LRT, nggak ada masalah. Itu juga mengakses Tangerang dan Bekasi. Di samping melingkar begini namanya ada Green Line sama Blue Line gitu ya. Nah terus yang paling besar itu ya di daratan gini ada busway 15 koridor. Ya, lalu ada alternatif namanya waterway gitu. Jadi antara MRT, LRT, busway, waterway ini terintegrasi gitu. Maka dulu waktu saya membebaskan banjir kanal timur supaya banjir pada kanal barat dan timur itu menyatu kayak tapal kuda begini. Ini sudah kita tentukan dermaganya nanti di mana-mana gitu. Sudah kita siapin sebenarnya. Ini aja alternatif saja supaya ini timbul ide dari mana setelah saya lihat Belanda sana loh. Jadi sungainya bersih, bisa untuk lalu lintas. Itu kan kalau kita di Jakarta itu kan keren gitu kan. Jadi sekali lagi bukan rencana abal-abal. Cuman zaman itu kan sekali lagi akibat kerusuhan tahun 98 itu, kepercayaan investor itu kepada kita hilang. Terutama di Jakarta kan. Nah, sekarang begini rumusnya itu ya. Rencana setelah diekspos tim yang profesor-profesor transportasi itu, saya yakini menyelesaikan masalah jangka panjang. Dan tidak pernah saya mulai, karena kita tidak bisa mendatangkan investor. Sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi itu, selalu gitu kan. Iya. Jadi harus saya mulai, karena itu aku tanya sama tim itu, Prof, pertanyaan terakhir. Dari 4 moda ini ya, mana moda yang saya tidak perlu investor? Busway Pak. Gitu. Jawabannya terus, loh kenapa busway? Ya Pak, jalan sudah ada, Bapak tanggal pasang separator, halte kita bikin, bis kita pesan, sopir kita rekrut, nah bener kan. Pertanyaan terakhir sekali saya ngomong gitu. Dari 15 koridor, mana koridor paling sibuk? Koridor 1 Pak, Blok M Kota. Karena itulah cikal bakalnya Blok M itu kan. Walaupun kemudian setelah saya sosialisasi, saya digempur habis-habisan kan. Iya. Oleh banyak pihak, termasuk profesor juga ada yang mengatakan ini gubernur paling goblok yang pernah saya lihat. Padahal nyatanya sekarang busway jadi primadona transportasi masyarakat kan. Jadi ini pelajaran sekali lagi, seorang pemimpin itu kalau sudah meyakini kebijakan menyelesaikan masalah, wah ibaratnya ditodong pistol pun nggak akan berubah kita kan itu. Kan ini menyelesaikan masalah. Pasti kebijakan itu nggak semua positif isinya, pasti ada yang negatifnya. Bagaimana kita meminimais negatifnya? 0%, nggak mungkin itu. Kalau kita takut ada efek negatifnya, nggak pernah ada kebijakan. Semua kebijakan pasti ada negatifnya. Gitu. Dan nyatanya sekarang alhamdulillah saya mulai busway, saya 3 tahun sisa jabatan saya dari 2004 sampai 2007 itu saya selesaikan 10 koridor. 7 beroperasi, 3 infrastruktur sudah terus dilanjutkan sama Pak Jibowo kan terus dengan gubernur-gubernur berikutnya. Gitu. Saya kira busway hitungan saya kan nggak salah masih kurang 1 koridor. Tapi LRT yang ganti monorail dibangun sudah oke lah. MRT juga di bawah tanah, oke. Tapi kan belum selesai, itu harus dilanjutkan lagi. Kalau ini semua tersambung gitu, sudah selesai itu masalah transportasi. Tentu harus ada namanya perda membatasi penggunaan pribadi. Di mana-mana juga gitu, di Bogota juga ada, di Amerika juga ada, di Singapura apalagi kan yang dekat itu. Jadi harus ada itu. Gitu. Maka ya apa namanya, kerugian moral maupun material itu nggak terjadi lagi. Tadi kita udah ngomongin ya Pak soal kemacetan di Jakarta. Sekarang soal banjir, kenapa hingga kini tidak ada formula yang tepat untuk mengatasi banjir? Oh ada. Oke. Gitu, sekali lagi nggak ada masalah nggak bisa selesaikan kalau kita mau. Gitu. Oleh karena itu kenali musuhmu klaim dirimu lagi kan. Iya. Kenali musuhmu itu kan masalah mengapa banjir. Kan gitulah. Ada 3 jenis banjir. Kita itu ya, kota Jakarta ini, ibu kota itu, ini kan tinggi ya, dari puncak sana terus gini kan, Bogor terus terendah, terus ini laut pantai, gitu. Beda banget dengan Istanbul, ini bukit begini, lah kotanya di sini, nangkring di sini, nggak pernah banjir, lah kita kan di sini. Iya, nangkring di bawah. Nah gitu kan di bawah, artinya apa? Artinya rawan dengan rob, yang pasang namanya kan. Nah, satu model ya, rob itu kan. Nah kemudian itu dibanding lagi nih, ngelihat kan ada lagi kan. Loh, kota dikepung sama laut itu nggak pernah banjir kan gimana gitu kan, itu belajar di sana juga. Makanya ada konsep namanya
giant sea wall gitu kan. Iya. Tembok raksasa kita bangun. Dan ini fungsinya kecuali nano aerob juga berfungsi sebagai jalan tol itu nantinya. Sudah ada blueprintnya. Satu itu. Nah yang kedua gimana? Jakarta ini 30% di bawah permukaan air laut. Yang 30% di bawah permukaan laut itu bukan nyatu gini, kita bikin aja dan orang besar kan. Ini kan mencar di mana-mana gitu. Karena itu tempat-tempat yang rendah nih di bawah permukaan laut ini, kita pasang pompa-pompa air. Zaman saya jadi gubernur baru 72. Tapi sekarang sudah ratusan, ditambah atau sama gubernur berikutnya kan. Nah, artinya ada jalan keluarnya. Yang kecembangan disedot, dibuang ke sungai yang paling dekat. Itu konsepnya. Inilah yang ketiga yang paling sulit adalah banjir yang diakibatkan 13 sungai yang mengalir dari selatan ini lewat Jakarta. Air itu kan rumusnya pengen cari laut nih. Dan lautnya nggak kulan nama kita lewat Jakarta dan dia tanggung-tanggung 13 sungai gitu loh. Nah gitu. Nah salahnya apa yang terjadi? Bahwa 13 sungai ini, sungai itu kan mengalirkan air untuk laut kan. Tapi kenyataannya kan direklamasi lah gitu istilahnya kan. Untuk apa coba? Untuk rumah kan. Itu umumnya pendatang-pendatang dari luar Jakarta itu kan. Akhirnya menggunakan manfaat gitu. Akhirnya sungai itu tidak berfungsi normal. Jadi Nah karena itu di dalam mengatasi banjir itu ada pekerjaan di hilir di Jakarta dan ada pekerjaan di hulu. Nah di hilir sudah saya ceritakan yang tiga macam itu, tetapi yang terus 13 sungai harus ada normalisasi sungai. Udah dikerjakan. Saya yang mulai dari namanya Kali Angke. Wah itu kayak perang dunia itu. Terus perlawanannya kayak gitu. Padahal rumah susun sudah siapkan. Air bersih yang dulu sikatan gigi pakai air laut. Sekarang pakai air bersih. Dan kemudian saya berikan. Sudah ada tim, mengkalir anak, mengkalir ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada. Tetapi ada saja yang ngerecokin kan gitu. Ada. LSM yang biasa, anulah. Aku sudah paham yang mana-mana itu. Sehingga sudah nggak ada cara lain. Setengah, saya paksa mereka. Nah, kalau dulu maki-maki saya, setelah dia tinggal di sana, nyatanya nyiumin tangan saya kalau aku ke sana kan. Kan itu contohnya. Tapi kan ini baru sebagian kecil. Dan satu sungai kan. Jadi harus diteruskan terus. Oleh ini memerlukan biaya yang besar, tetapi harus dilakukan. Normalisasi sungai itu dikembalikan lagi, dilebarkan lagi. Ditata lagi yang lebih baik lah. Yang bisa untuk jogging pinggir kali itu kan. Nah, oleh karena itu konsep transportasi tadi ada dermaga-dermaga juga di situ. Jadi kalau dulu kota itu dulu dibelakangi gitu ya. Kan kalau ini sungai kan rumah-rumah membelakangi gitu kan. Jadi semua kotoran dibuang ke situ. Nah konsep yang baru adalah waterfront city gitu. Jadi water ini di depannya dari rumah-rumah itu. Kita beriakan begitu. Jadi pasti bersih kalinya. Nah ini belum selesai. Masih jauh dari selesai kan. Makanya masih kayak gini. Kalaupun ini sudah dikerjakan semua ya. Mengandai-andai ya tadi sudah ada giant walls gitu. Giant sea wall ya, terus ada lagi tadi pompa-pompa sudah lalu ada normalisasi drainase sudah keren semua, bebas banjir, tetap saja tidak. Pada saat curah hujannya tinggi juga tenggelam kita karena memang medannya seperti itu. Jadi gimana dong? Ya itu tadi maka konsepnya ada di sana namanya mempertahankan resapan air. Harus ketat sana, nyatanya jebol terus kan. Oke, kalau gitu harus kita bikin namanya situ-situ raksasa. Waduk-waduk besar di selatan, dulu saya rencanakan ada 4. Untuk apa? Untuk membelokkan sungai ke situ. Sebelum masuk Jakarta, belokkan ke mana itu. Jadi fungsinya, waduk-waduk raksasa ini fungsinya, pada saat musim hujan adalah kantong air. Ya, tempat rekreasi. Ya kan? Tempat olahraga. Juga kan untuk dibagian. Nah pada saat kemarau dia adalah untuk irigasi. Gitu. Jadi multifungsi sebenarnya kalau kita mungkin. Nah dari 4 satu pun kan belum pernah masalahnya ini kan tidak bisa dikerjakan oleh DKI. Karena ini provinsi lain kan Jawa Barat. Ada yang masuk Banten. Iya. Karena itu harus pemerintah pusat kan. Itu kan. Jadi itulah rumitnya gitu. Jadi kalau kerjaan hilir sudah kelar di Jakarta dan ini juga sudah dibangun, ya selesai masalah banjir. Iya, karena harus kolaborasi itu ya Pak, Iya, jadinya agak sulit. Bapak kemudian saya juga penasaran sih soal polemik tentang Plus Minus Jakarta International Stadium atau JIS yang hingga kini belum berhenti. Bagaimana Bapak melihatnya? Aku tahu sedikit dulu ya. Iya.
Maksud saya beginilah ya. Mari kita coba gunakan logika sederhana kita ya. JIS itu menghabiskan dana, setahu saya nih, 4,5 triliun. Itu bukan sedikit uang itu. Dan secara fisik kita lihat kan megah gitu kan. Keren lah, aku jujur aja ya. Dan itu mimpi saya. Karena saya waktu itu, akhir jabatan saya mampu membebaskan lahan itu. Ya, mampu membebaskan lahan itu. Itu adalah sumbangan dari para developer. Tak minta berpartisipasi gitu. Ya, terus oleh berikutnya sudah dibebaskan, sudah sertifikat dan dibangun oleh Anies gitu. Artinya logikanya kan gini, Ayu ya, dana segitu ya, segitu kerennya anunya, pastilah ya sudah memenuhi standar internasional. Kan begitu kan, bukan barang esek-esek pasti JIS itu kan. Gitu kan. Artinya semuanya ya, tempat fasilitasnya di dalam termasuk rumputnya, harusnya kan memenuhi standar logikanya. Iya. Pasti konsultan yang dipakai juga konsultan asing lah, yang tahu masalah sepak bola gitu kan. Nah, bahwasanya kemudian kita lalu dapat kehormatan jadi tuan rumah kejuaraan dunia umur 17 sepak bola, itu kan satu kehormatan luar biasa dan tidak boleh gagal gitu kan. Nah kalau JIS ada kekurangannya mungkin rumputnya sekian nggak terpelihara, ya dandanin dengan masalah. Maksud saya nggak usah lah kayak gini dibawa ke ranah politik, itu jangan gitu loh. Mari semuanya kita fokus, ya kita bantu PSSI gitu ya, bagaimana supaya sukses ini, supaya nanti World Cup satu saat, termasuk yang saya kepengen Women World Cup yang lagi, ayo di Indonesia kali-kali gitu loh. Bisa terjadi itu akan panen turis kita. Gitu kan. Kita fokus ke situ saja lah, semua pihak mendukung supaya Hazan itu sukses gitu. Dan tercatat di dalam FIFA sana. Oh saya mau 17, kalau gitu satu saat kita kasih kesempatan yang lebih dari itu loh maksud saya. Baik, baik. Bapak melihat pengalaman Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta dan juga masalah-masalah yang Bapak hadapi, apa harapan Bapak untuk Gubernur DKI Jakarta berikutnya? Nah begini ya, memang Jakarta ini kan provinsi yang paling sempit secara wilayah ya. Tetapi masalah yang ditangani Jakarta itu bukan masalah lokal saja ya, tapi juga nasional, juga internasional. Ya. Dan Jakarta ini bisa dikatakan inilah miniaturnya Indonesia. Apa sih Ratu yang aneh Indonesia itu, yang berat itu apa? Tidak ada ya negeri seperti Indonesia itu, di mana adat istiadat, budaya, bermacam-macam begitu, bahasa, suku, ini jumlahnya ratusan. Ya. Agama ada 6, mana ada agama sampai 6 di Indonesia. Ini adalah satu kekayaan anugerah Allah yang luar biasa gitu. Tapi ini sebenarnya juga potensi konflik, gitu loh. Ya kan? Nah artinya apa? Dan ini juga ya Ratu ya, penduduk DKI Jakarta itu ibaratnya apa ya, dari tukang batu sampai RI 1. Iya kan? Iya. Semua dekat DKI. Lu tahu nggak antara tukang batu ini RI 1, tengahnya ini apa? Ini macan semua isinya. Gitu ngerti nggak kan? Pokoknya maunya udah ngomentarin saja yang bukan bagiannya. Kalau di negara lain, provinsi lain kan nggak akan dikerecokin kayak gitu. Aku kenyang itu. Apalagi saat itu ya, dulu namanya DPR, mulai DPRD, DPR sampai DPR RI, itu hanya tukang stempel saja. Dulu ibaratnya kan gitu. Sekarang setelah reformasi, dialah yang berkuasa daripada eksekutif, lebih kuasa legislatifnya. Kapan lagi ngebukin gubernur ini, kan gitu kan. Jadi seperti itu situasinya. Apapun pokoknya harus ditolak. Itu jalan kayak yang kita tadi. Tolak. Busway, tolak saja pokoknya. Kan gitu kan. Kenapa jadi, ya? Jadi ya itu tadi kan karena macan semua isinya kan. Iya. Jadi artinya memimpin lahan yang banyak macannya, binatang buas semua ini. Gubernurnya harus lebih buas dari binatang-binatang buas itu. Kan gitu kan. Gitu. Lah artinya kan bukan anak-anak yang kemarin sore, mestinya orang yang sudah punya jam terbang pengalaman lah. Iya. Karena ini memang sungguh beda. Saya sudah lakonin itu kan. Semua kemampuan saya curahkan. Ya. Kalau di militer itu gampang banget karena hanya perintah laksanakan itu saja. Ini kan kebijakan kita gali bottom up itu, ada proses itu. Belum nanti DPRD yang lagi berkuasa itu tadi. Kita diwajibkan laporan tiap tahun, laporan tahunan kan. Laporan belum dibuat udah kawar-kawar, nanti laporan gubernur akan kita tolak. Lo dibuat aja belum ditolak.
Karena itu yang pertama aku di sana salah-salah aja karena tahu mau ditolak. Yang kedua baru aku mikir, ya itu artinya kan seni memimpin bagaimana caranya Iya. mengatasi kerutan itu. Tapi semua kan harus jalan. Jadi sekali lagi harus yang dewasa itu dalam arti yang luas saya. Dewasa yang saya anggap ya dia punya jam terbang sebelumnya ya. Dia punya integritas dirinya itu karena gangguannya juga luar biasa. Dia punya keberanian juga memimpin daerah seperti ini. Gitu. Oke, Jakarta sebagai mini Ini Indonesia. Indonesia kan keragaman itu tadi secara miniatur kan ada kita. Semua ada kan. Suku semua terwakili, agama yang nama agama terwakili semua. Tapi di lain kan belum tentu ada. Orang Papua belum tentu ada di daerah tertentu kan. Iya. Di sini semua ada dan jumlahnya tidak sedikit. Oke, Bahkan yang asli yang nama Betawi malah jadi bukan mayoritas lagi dia. malah jadi minoritas di sini ya. Tapi nanti kan tahun 2024 kita bakal pindah nih ibu kota ke IKN Nusantara. Bagaimana Bapak melihatnya? Setuju nggak tuh Pak? Sudah nggak waktunya lagi kamu tanya setuju apa tidak. Karena sudah pasti pindah kok gitu kan. Sudah pasti pindah, nanti upacara 17 Agustus tahun depan pun sudah di sana kan. Iya. Oke, jadi gini ya, memindahkan ibu kota ya, saya berasumsi ya. Saya kan nggak menjawab lagi setuju apa tidak. Karena itu pasti pindah. Gitu. Sudah final lah maksud saya. Jadi berasumsi bahwa pemerintah itu pastilah sudah mempertimbangkan berbagai aspek memindahkan itu. Misalnya aspek historis. Kenapa sih dulu Jakarta kok jadi ibu kota negara itu tidak? Ini ada sejarahnya. Iya. Dua adalah aspek geografis. Ya, apakah di IKN itu di sana itu sudah tepat itu? Yang saya tahu ya, saya bukan ahlinya ya. Di sana itu persis di ekuator, ya kan. Artinya panasnya itu maksimal. Karena saya pernah di Pontianak, saya kan maksimal ya. Terus di bawah lahan itu, setahu saya itu mengandung batu bara. Oke. Nggak tahu ini ilmiah ya. Aku hanya menduga-duga aja. Mungkin suhunya juga akan panas karena itu ya. Dua itu. Geografis, ini kan geografis. Tadi historis, geografis. Yang tidak kalah pentingnya adalah ekonomis. Kita sudah tahu berapa biaya untuk menyelesaikan ibu kota negara itu kan. Nah, saya berasumsi, karena aku bukan di dalamnya ya, pemerintah sudah siap nih biaya ini nih kan. Itu asumsi saya gitu ya. Iya. Artinya ekonomis. Tidak kalah pentingnya mungkin aspek psikologis ya. Mungkin orang ya sudah merasa mapan di Jakarta. Kayak saya begini ini tiba-tiba suruh pindah kan. Waduh sakit gigi juga gue nih kalau suruh pindah kan. Aku sudah mapan di sini masalahnya. Ada juga orang yang misalnya di Bekasi ya dia pegawai negeri dari Menlu, dari Deplu, Departemen Negeri. Dia harus pindah sana kan. Tapi kebetulan istrinya itu adalah kerja di Pemda Bekasi. Ya, bagaimana kalau pindah padahal selama ini dikumpulkan gaji dua orang ini untuk ngidupin keluarga ini sehingga bisa kuliah di UI misalnya anaknya kan. Pada saat dia harus pindah kan pindah semuanya atau harus pisah. Nah, ini kan sekali lagi masalah psikologis kan. Karena yang kita pindahkan nanti bukan hanya yang besar pilihannya saja, dia kan anak istrinya dia akan dipindahkan semua. Jadi mungkin ada aspek-aspek lain yang perlu kita pertimbangkan. Sekali lagi, Ratu ya, saya berasumsi hal ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga udah final sekarang pindah ke sana gitu kan. Saya bisa menitipkan urun rembuk saja ya. Bahwa ibu kota baru itu karena mungkin alasannya juga karena Jakarta penuh sesak kayak begini ya. Karena apa? Karena Jakarta ini mengemban multifungsi. Ya. Pusat pemerintahan, pusat perdagangan ekonomi, pusat pendidikan, pusat budaya, jadi pusat berbagai pusat. Inilah menjadikan Jakarta itu seperti magnet. Karena pusat-pusat ini kan banyak kerjaan, orang daerah yang paling banyak. Zaman saya, zaman krisis ya, waktu itu, setiap bulan pasca lebaran, 250.000 orang bertambahnya. Ya, kita bisa ngerem kelahiran di Jakarta, tetapi ini orang kan nggak bisa saya tolak. Walaupun KTP-nya bukan DKI, tapi di tempat saya, tepatnya di urusan saya. Gitu kan. Nah, sekali lagi bahwa masalah pemindahan ibu kota ini banyak aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan. Jadi pada saat kita memindahkan orang ini juga bukan barang sederhana juga karena
jumlahnya bukan sedikit ya kan dengan keluarga. Tentunya harus tersedia perumahan di sana ya, terus sekolah, terus hospital. Nah, saya menitipkan tadi ya, hendaknya ibu kota negara yang baru itu saya sarankan mengembangkan satu fungsi saja, pusat pemerintahan. Oke. Kayak mana, kayak Canberra. Mm-mm. Ya, tahun 89, 90, saya di sana, saya sekolah di Canberra. Itulah ibu kota yang menurut saya paling keren itu, kan ya. Jadi itu dirancangnya saja, Ratu ya, dirancangnya saja itu perlu waktu 6 tahun. Yang memenangkan itu insinyur dari Amerika. Jadi tata demikian rapinya. Hutan kota itu di mana-mana ya. Terus sentra ekonomi di sana, pemukiman di sana ya. Terus pendidikan di sana. Sampai perumahan-perumahan itu diplomat di sebelah sana itu teratur rapi. Bayangkan ya waktu 90 itu, tahun 90 itu hanya 250.000 orang saja. Karena itu di sana tidak ada airport internasional. Kalau kita mau Canberra masih turun Sydney atau Melbourne, baru nanti domestik ke Canberra. Nah, ini hanya saran pemikiran saya berdasarkan pengalaman. Kalau pengen nyaman, ya fungsi satu aja bawa ke sana. Fungsi lain biarkan tinggalkan di sini. Kalau semua langsung dipindah lagi ke sana, ya nanti Jakarta kedua pindah lagi satu saat nanti kan gitu kira-kira. Logikanya sekali lagi. Iya, baik-baik. Bapak, sekarang kita berlanjut ke topik berikutnya nih. Bapak sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem. Kenapa Bapak memilih Nasdem? Apa? Milih Nasdem. Ya memang banyak partai ya, kenapa Nasdem? Apa ya alasannya ya? Bingung aku jawabnya. Pasti orang banyak bertanya-tanya sih, Pak. Enggak, pertama aku ketemu Pak Siswono gitu. Oke. Pak Siswono itu sahabat kakak saya gitu. Oke. Saya juga kenal sahabat dari kakak saya. Terus saya juga dipertemukan Pak Surya Paloh. Nah kebetulan saya itu mempunyai hubungan yang akrab dengan Pak Surya Paloh. Saat mulai saya jadi Panglima Kodam, itulah hubungan kita sudah teman dekat lah. Nah kemudian juga jujur aja ya, Ratu ya, naluri politik saya itu kan nggak bisa hilang juga ya. Aku pernah memimpin partai politik, pernah terlibat di pemerintahan gitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran kita itu kan nggak akan pernah hilang kan. Selalu aja karena kita mempunyai rasa tanggung jawab juga kan terhadap negeri ini. Bagaimana supaya ini yang terbaik. Nah dengan sistem seperti ini, pemikiran-pemikiran kita, ide kita disalurkan lewat mana? Harus lewat partai politik. Kan itulah kebetulan saya lagi kayak begitu, lagi bimbang mau kemana, ada yang ngajak ya aku masuk ke situ gitu. Itulah kira-kira latar belakang. Semua partai politik baik karena niatnya adalah untuk ngurus dan kebaikan negeri ini gitu. Karena nyaman ya Pak ya di situ. Iyalah. Baik. Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa memenangkan Nasdem di pemilu 2024 nanti? Di dalam struktur organisasi partai ya, itu kan ada bagian-bagiannya. Jadi ada bantim saya di sini, ada pakar, ada Mahkamah Tinggi, ada Dewan apalagi gitu ya. Iya. Nah di dalam pemilu ini juga dibangun namanya Bapilu, itu badan pemenangan pemilu, itu yang dipimpin oleh Prananda Surya Paloh, anaknya Pak Surya Paloh. Jadi mereka lah yang mengatur pemenangan pemilu itu. Tetapi pengetahuan saya lah, jadi Bapilu ini tentu menyandarkan adalah kepada caleg, ya, caleg di semua tingkatan, tingkat 2 kabupaten kota, tingkat 1 provinsi dan DPR RI. Ini pasukan tempur mereka. Ini kan ibaratnya kayak perang kan, merebut sasaran gitu kan. Inilah pasukan mereka. Gitu. Jadi akhirnya tergantung kepiawaian mereka ini untuk menjual dirinya supaya dipilih, dan partai yang dia bawa itu kendaraannya itulah Nasdem itu. Itulah bersandar kepada mereka. Nah, jadi memang saya lihat sudah ada langkah-langkah itu ya. Bahkan Ketua Umum Surya Paloh pun turun sendiri untuk melakukan pembekalan terhadap para caleg ini, tingkatannya. Mereka harus pandai sekali ini loh, kecap saya yang nomor 1, kira-kira kayak gitulah. Berarti. Jadi pengalaman Bapak di militer itu jadi sangat berguna ya untuk segala macam Semua hal. bisa dipakai, moto-moto itu bisa dipakai di militer, di pemerintahan, di bisnis, menurut saya sama. Iya. Cuman kalau di bisnis,
dirimu ya diriku ya gitu ya. Terus musuhmu itu adalah opportunity. Oke. Peluang apa yang ada kan gitu aja kan. Tapi teknik-teknik untuk merebut itu kan sama. Bagaimana bisa merebut itu? Oke, bagaimana Bapak melihat persaingan di antara partai politik dan bakal capres jelang pemilu 2024? Apakah masih dalam taraf yang wajar, Pak? Iya begini ya, kita kan pemilu dan capres bukan sekali ya. Sudah Iya. beberapa kali kita lewati ya. Pertama Pak SBY kalau nggak langsung itu ya. Terus Pak Jokowi 2 kali, ya, ini yang keempat kalinya gitu. Artinya sebenarnya kita punya pengalaman. Nah kalau pemilu sebelumnya itu memang sudah ada pemilu. Selalu saja tensi menjelang apa makin dekat tuh makin panas itu ya. Itu always memang- ya? always. Dan itu wajar lah. Oke. Tetapi penguasa dalam hal ini ya harus bisa menjaga agar tensi itu pada batas tertentu. Kalau itu over, dilewatin, itu meledak. Kan. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu akan menimbulkan kerugian yang besar. Gitu kan. Ya. Jadi caranya gimana? Caranya semua harus melalui koridor yang sudah ditentukan. Pemilihan umum sudah ada tahap-tahapnya. Kapan mulai kampanye, kapan mulai ini kan semua ada tahapnya. Ikutin. Yang tidak, ya harus disanksi. Sanksi itu bisa teguran, bisa whatever. Yang pas apa gitu kan. Tetapi semua ini kita lakukan untuk menjaga tensi tadi. Tensi itu derajatnya itu jangan sampai tingkat yang sudah over, yang akan meledak-dak gitu. Itu tentu tidak kita hadapi. Begitu juga pemilihan capres ya, saya kira juga harus seperti itu. Ya bersaing namanya bersaing. Ya dalam persaingan itu kan ya, jangan ada fitnah, jangan ada black campaign, itu tidak boleh. Tetapi mengeksploitasi kelemahan lawan kayak perang boleh dong. Oke. Namanya negatif campaign menurut saya yang bukan ahli hukum ya. Menurut saya itu boleh. Tetapi jangan fitnah, jangan menyebar hoax ya. Ya, black campaign namanya itu nggak boleh. Oke. Tapi kalau untuk argumen, Iya, boleh. berdasarkan fakta Iya. gitu kan. Ya bisa dipertanggungjawabkan itu kan. Oke. Boleh dong. Ngomongin soal bakal capres nih Pak, penilaian Bapak terhadap 3 bakal capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Bagaimana nih Pak? Ratu, tadinya saya pikir kamu memanjai saya tentang militer, terus tentang pemerintahan. Kok lama-lama kamu ndatra kemana-mana? Ada dong, kan seperti peperangan ya awal-awal. Gimana nih Pak? Jadi prediksi kita ya, yang beredar selama ini kan, semua kan masih itu bakal ya. Capresnya kan masih capres. Baca pres. Capres gitu kan ya. Ini capres dulu ya. Kita prediksi sepertinya ada 3 orang kan nanti ya. Namanya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Itu sepertinya itu kan ya. Mudah-mudahan juga ini aja nanti. Gitu kan. Atau 4 yang ada makin Ya, banyak makin baik menurut makin saya. banyak makin baik. Sehingga masyarakat banyak alternatif untuk milih kan itu. Oke, 3 paling tidak ya. Saya lihat ya semua punya kelebihan, tentu saja kekurangan ada. Seperti manusia, seperti saya juga kan seperti itu. Misalnya ya punya pengalaman di pemerintahan itu perlu ya. Tapi sebelum itu saya buat ilustrasi dulu ke kamu ya. Saya ingin membandingkan Indonesia itu dengan perbandingan yang ekstrim ya dengan Amerika. Amerika itu, Ratu ya, negara yang sudah stabil. Jadi pemerintahan dan demokrasinya itu sudah ratusan tahun umurnya. Jadi benar-benar sudah stabil. Artinya bahasa populernya itu semua sudah on the track. Eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya sudah on the track. Karena itu nggak ada orang komplain kebijakan-kebijakan mereka kan. Karena sudah demokrasinya sudah ratusan tahun, sudah pas demokrasi untuk Amerika itu kayak begini. Ini karena itu negara kayak gini yang bermasalah, dipimpin siapapun nggak ada masalah. Kan gitu kan. Nah kita bukan seperti itu menurut saya. Kita negara yang berkembang banyak masalah, bukan Indonesia saja. Di Malaysia, di Laos, di Vietnam juga masih banyak masalah. Artinya sekali lagi perlu pemimpin yang memang sudah punya pengalaman. Ya itu paling tidak kan. Nah oke, sekarang kembali ke 3 calon ini. Semua mempunyai lebih dan kurang gitu. Ya kebetulan pernah di pemerintahan, ada bahkan yang satunya lagi pernah di legislatif juga. Gitu. Ya jadi tetapi pertimbangan-pertimbangan yang lain ya misalnya masalah
pengalaman berorganisasi. Siapa yang paling banyak berorganisasi dari kecil mungkin sampai di mahasiswa pernah jadi apa gitu ya. Lalu adalah pendidikan, ya pendidikan ya. Kebetulan ada yang di dalam juga di luar negeri ada gitu kan. Yang ketiga juga sekali lagi pengalaman tadi kan ada pemerintahan, ada ini sudah oke ya. Tetapi tidak kalah pentingnya menurut saya, kita harus bisa baca track record mereka masing-masing. Track record itu perjalanan hidupnya, itu karirnya itu pernah jadi apa itu. Dan apa yang pernah dia lakukan. Mungkin pertanyaan mendasarnya adalah, dia ada sukses story tidak? Karena ini untuk memimpin negeri yang masih labil kan, artinya kan. Gitu. Demokrasi yang pas dengan paham kita Pancasila itu seperti apa? Itu pun masih kita cari-cari kan. Ya. Belum kita bicara lagi soal ekonomi, soal keamanan, soal pendidikan, soal hukum dan sebagainya. Artinya masih kayak begitu kan. Jadi perlu ada pemimpin yang memang dia pernah ada sukses story dia di sana. Nah, atau sebaliknya, apakah pernah melakukan hal-hal yang tercela misalnya? Ya hal yang tercela itu kan banyak. Paham ya? Tercela itu kan banyak. Membunuh orang juga tercela, korupsi juga tercela, pelanggaran HAM juga tercela. Itu maksud saya begitu kan. Ini kan harus kita baca semua kan. Untuk fairnya karena kita harus mencari mana yang paling plusnya paling banyak dari 3 orang itu kan gitu kan. Nah, itu harusnya masyarakat diajari untuk mempertimbangkan hal seperti itu. Oke. Itu kata Ketua Umum saya itu Surya Paloh. Why not the best? Bapak sebagai pendukung Capres Joko Widodo pada Pilpres 2014, apakah Bapak masih berkomunikasi juga dengan beliau, Pak? Sih. Iya. Lah ya beliau itu siapa, saya siapa, Ratu gitu. Beliau itu kan RI 1 yang sudah, gitu. Saya kan bukan siapa-siapa lagi gitu kan. Ya komunikasi batin mungkin ada gitu. Jadi, ya ingat saya yang terakhir ketemu itu, ya setelah saya terakhir kan cari kepala BIN 2016 kan selesai Agustus ya. Tadi baru ketemu lagi tahun lalu. Waktu pernikahannya Kaisang, saya hadir. Jadi udah komunikasi terakhir ya tempel tangan aja gini salaman kan gitu. Gitu. Oke. Tapi kita akan selalu mendoakan yang terbaik lah. Benar. Pokoknya amin, yang terbaik selalu Ya, amin Pak. lah. Yang terbaik bagi negeri ini kita akan semuanya orientasi gitu. Jadi di dalam persaingan partai atau capres tadi yang kamu tanya itu untuk tambahkan ya, semuanya harus memikirkan mana yang lebih penting. Lebih penting adalah ini adalah sebenarnya sesaat saja pemilu itu kan. Lebih penting adalah kemaslahatan masyarakat dan negeri ini yang terbaik mana, itu yang harus orientasinya di situ. Itu yang harus dipentingkan, jangan mengorbankan sasaran-sasaran yang sesat ini, jangan dikorbankan. Oke. Bapak, sekali lagi terakhir nih ya Pak, pertanyaan. Terakhir loh ya. Terakhir beneran, terakhir. Kenapa Bapak membuat museum ini? Dan kemudian saya juga ingin tahu kira-kira apa yang akan ayah Bapak katakan kepada Bapak melihat hidup Bapak sekarang. Oke, gini ya. Ratu, saya mempunyai pengalaman yang unik ya. Iya. Saya jujur aja, kecil itu sangat menderita lah. Walaupun memang zamannya zaman menderita ya. Bahkan kehidupan keluarga ayah saya ini ya, itu dikatakan lebih baik dari masyarakat yang lain ya. Kitalah yang bisa pandai membaca menulis itu keluarga kita aja, yang lain itu masih banyak yang buta huruf itu kan. Iya. Tetapi memang serba kekurangan ya, dan waktu kecil itu perjuangan kita amat berat lah. Salah satu contoh waktu saya kelas 6 aja. Karena di kampung saya itu hanya sampai kelas 5. Itu pun 2 kelas menggunakan ruangan tamu dari rumah kita. Dikorbankan oleh ayah kita untuk kelas 4 dan kelas 5. Waktu saya kelas 6 nggak ada space lagi untuk dikorbankan. Saya harus ke kecamatan jaraknya 4 kilo. Silakannya lagi, teman saya yang sekolah di kampung ini nggak ada mau lagi yang meneruskan kelas 6. Kelas 5 udah cukup lah. Jadi Sutioso kecil, saya kan 4 tahun juga masuk sudah SD kelas 1 juga kan, karena ayah saya sendiri gurunya kan. Jangan dulu kan nggak ada taman kanak-kanak, mana ada. Iya. Jadi kira-kira bangsa umur 9-10 tahun lah. Tiap hari aku jam 5 pergi ngelewatin sawah, ngelewatin hutan, belantara sendirian itu. Pulang panasan, kehausan, nggak punya duit, udah luar biasa lah. Belum pada saat saya masuk kota ya. SMP kan nggak ada, saya harus masuk kota. Bayangkan dari desa masuk,
ibu kota provinsi Semarang. Kan gitu. Yang paling aku jengkel, yang aku suka berkelahi karena saya sering dihina gitu loh sama teman-teman itu. Bahasa Jawanya itu gini loh, bahasa yang menyakitkan. Setioso, deso gitu. Deso kere gitu. Kere itu miskin. Iya. Nah, itu masuk sini kan. Jadi pokoknya tuh hantem aja sudah. Mulutmu langsung tuh hajar aja gitu. Jadi saya berkelahi karena itu ya. Terus akhirnya ya saya sebenarnya hikmah saya masuk ke AMN itu yang paling jelas adalah saya berubah total. Dan bukan diri saya yang nilai ya. Ibu saya, saudara kakak-kakak saya, teman-teman akrab saya itu Sutioso berubah total. Yang tadinya saya troublemaker menjadi tertib dan disiplin itu setelah saya masuk militer. Gitu. Itulah hikmah banget yang saya dapatkan dari kehidupan di militer itu. Terus tadi kamu tanya apa tadi? Dan mengapa Bapak membuat museum ini akhirnya? Akhirnya? Kenapa membuat museum ini? Oh iya, museum, sorry. Nah, itu kan perjalanan hidup. Iya. Ya. Pertama aku nulis buku. Iya. Ya tentu aku memberikan masukan, terus ada penulis yang kan. Buku biografi ya. Sudah ada gitu. Lalu saya terpikir ya, yang lebih mudah lagi apa ya kalau saya bangun museum. Gitu. Tapi biografi juga isinya. Nah, indah biografi kan. Oleh karena itu di sana kan kayak diorama. Menceritakan suatu waktu kecil. Ya itu habis pulang sekolah saya di bahasa Jawanya itu angon wedhus itu kan, monteng wedhus itu kan. Saya kan bertanya-tanya waktu sudah dewasa itu, dari mana ayah saya itu membiayai kakak-kakak saya yang begitu banyak, kita 8 orang, dari mana duitnya? Gajinya amat kecil lah, udah guru SD itu berapa? Nah, memang punya sawah dan punya ternak banyak kan. Tapi kok nggak pernah makan dagingnya aku ya, kecuali hari raya Idul Fitri aja setahun sekali. Mana? Dijual. Kakak saya kan bayar indekos, bayar sekolah semua kan gitu kan. Jadi perjuangannya luar biasa ayah saya itu. Sampai rumah pun dikorbankan untuk kelas segala macam. Kayak begitu pengorbanannya luar biasa itu. Nah, dengan melihat ini, saya sudah ukur tuh. Dengan membaca keterangan kecil itu ya, gitu. Itu kira-kira 1/4 jam. Selesai panas. Sampai saya beri kepala bin yang terakhir. Nah, keluar Ratu. Anak ini bergumam ya. Bang Yos, anak desa, anak miskin, bisa kayak gitu. Apalagi gue, masa nggak bisa. Motivasi itu yang ingin saya tanamkan anak cucu saya dan juga generasi berikutnya gitu. Makanya ini sebenarnya saya buka untuk umum. Oke. Silakan datang serombongan. Dulu memang pernah saya tutup karena waktu dibuka terus pandemi itu kan ketakut juga kan. Ini memang saya proyeksikan untuk anak-anak sekolah. Ketemu. Jangan kita pernah menyerah. Pada saat kita keleleran kayak begitu sebuah kekurangan, alah sudahlah, aku memang sudah dilahirkan kayak begini. Jangan, itu nggak boleh. Kan kita harus berupaya keras. Jadi tadi yang ledek, Sutioso deso kere gitu kan dia. Waktu saya jadi gubernur pada ngantri jadi tamu saya kan, nyari proyek di DKI. Ya namanya teman Ratu, tetap aja sarang kulit tak ciumin aja namanya Meski teman. pernah ngatain deso gitu. Memang hidup itu kayak roda begini kan. Iya. Saat kita di bawah, karena kita fight bisa sejajar dengan teman-teman. Satu saat kita di atas, yang tadi di atas turun ke bawah, kita pun akan mengalami begitu. Gitu lah. Jadi oleh karena itu pada saat kita di bawah jangan cepat menyerah. Pada saat kita di atas jangan apa bahasanya jemawa lah gitu. Ini. Satu saat kita bisa melorot sini bahkan ke sini. Warisan ya Pak ya. Itulah hidup. Oke. Dan bagaimana nanti ayah Bapak punya komentar mungkin? Ayah. Iya. Kamu bikin aku nangis kalau kamu tanya ayah gitu. Aku itu kan yang paling kepingin kan berangkatkan haji orang tua kita. Pada saat kita mampu sudah nggak ada. Iya. Jadi waktu ayah saya itu meninggal waktu saya sekolah di Australia. Oke. Meninggal. Jadi ya saya sudah nggak bisa lagi untuk ikutan ya sudah di makam itu beranu. Ibu saya juga setahun kemudian aja setelah saya masih kolonel gitu, saya di Kostrad meninggal. Ya sudah jadi ngalami. Om pernah gini kan, saya pangkat mayor. Ayah saya itu aneh orangnya gitu loh, gitu. Wah, kita hujan-hujan gitu sambil menghangatkan di dapur gitu kan, pakai bahasa Jawa. So, Yos, iki iso dadi jenderal apa ora ya somben ya. Kamu itu nanti bisa jadi jenderal apa enggak? Nah, yang mayor jadi letkol, jadi kolonel udah luar biasa kan, kita belum ngerti jadi apa enggak. Ini yang ditanya kamu jadi jenderal bisa enggak kan?
Nah, saya letnan kolonel, tiba-tiba bergumam begini. Lah iya, langsung bahasa Indonesia aja ya, daripada kamu nggak tahu ya. Gini aja. Lah iya, kayak kakakmu itu, maksudnya kakak saya nomor 1, Mas Pato. Bolak-balik jadi wagub. Gitu. Ya memang kakak saya nomor 1 sipil. Zaman Pak Harto, semua gubernur di Jawa itu militer, wakilnya boleh sipil kan. Nah, periode pertama kakak saya jadi wagub. Terus periode kedua dijadikan gubernur, ditawarinya di Kalbar. Karena beliau pernah jadi asisten di sana kan. Tapi kakak saya artinya nawar gitu, Pak. Anak saya 6 sudah saya pindahkan ke sini, masa saya mau boyong lagi, nanti selesai saya ke sini lagi. Kalau boleh biar saya jadi wagub di Jawa Tengah aja. Akhirnya jadi wagub lagi, itu bergumam itu ayah saya. Nah, so pengerti. Kue nggak jadi gubernur, siapa tahu nanti kamu jadi gubernur. Dia kan ngarang luar biasa, bagaimana aku pasukan khusus tentara mayur terus aku jadi gubernur. Wah, mungkin sakit, nggak bisa Pak, itu bukan jurusan saya. Nyatanya aku jadi tuh gila. Itu yang waktu aku jadi gubernur temen-temen gitu. Ayah saya pernah ngomong kayak begini kok sekarang jadi kenyataan ya kira. Benar-benar menyentuh ya, ternyata doa seorang ayah tuh. Ya, jadi itulah yang saya sangat memandang luar biasa. Orang tua kita ini, dan pada saat kita mampu untuk membalasnya ya, mensejahterakan, memberikan sesuatu yang dulu nggak mungkin dia bisa capai, tapi sudah tidak ada lagi. Ya, tapi yang pasti ayah. Nah, oleh karena itu pelajaran lagi, bagaimana anak yang merasa susah, orang tua sudah ada, segeralah, gitu, berikan yang mereka kira-kira membuat orang tua itu senang gitu kan. Iya. Pastinya ayah bapak juga bangga dengan bapak. Iya. Jadi saya itu dulu diramal jadi preman saya. Oleh keluarga saya, karena saya tukang berkelahi ya, saya juga waktu kuliah itu juga setengah hati lah, saya hanya tipu-tipu aja sebenarnya. Ternyata malah jadi seorang yang hebat seperti sekarang ya, ya bukan enggak preman juga ya. lah, ini hanya kesempatan aja, orang lain juga kalau diberi kesempatan lebih hebat dari saya lah. Alhamdulillah lah Bapak ada di posisi sekarang. Baik Bapak, terima kasih kasih banyak. Ratu, satu kehormatan. Suatu kehormatan juga bisa berbincang bersama Bapak, banyak belajar dari pengalaman Bapak. Baik, itu dia sahabat liputan6.com perbincangan kita bersama dengan Bang Yos. Nantikan lagi bincang liputan berikutnya bersama dengan tokoh lain yang tidak kalah menarik. Saya Ratu Sri Asmirat, sampai jumpa.